Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah sadaqallahul 'azim wallahu a'lam bi muradihi wa ma'na. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Taufikur Rahman, Perumahan CKM Blok Saung Kuring, Saung Kebon, yaitu Bapak Ustadz Ahmad beserta staf jajarannya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ketua Porsil Forum Silaturahmi CKM Raya, Akhinal Kiram Bapak Ustadz Didi Hermawan beserta staf jajarannya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Rois Porsil se-CKM Raya, Syekhuna Al-Mukarram, guru besar kita Kiai Haji Muhammad Rusnan, dan juga Kiai Ahmad Dadang. Lu mana jalmina? Mohon pakai mohon, subhanallah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Bengle, Kiai Haji Lasman. Ayah jalmina? Oh, di jalan keneh mohon. Insyaallah. Mudah-mudahan Ketua MUI kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua RT Bapak Subagio, ayah jalmina, luar biasa, tangguh, mantap, mudah-mudahan mantap. Oh iya, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh perumahan setempat Bapak Sakam, ayah jalmina. Oh, mohon luar biasa, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah istrina, amin. Oh, luar biasa, dicarekan mual. Luar biasa. Hadirin hadirat, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah forum Porsil CKM Raya yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah senantiasa tidak mengurangi
rasa ta'dim dan hormat saya. Insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan ke hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur atas segala nikmatnya, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang indah dan cerah penuh dengan rahmat dan berkah ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu forum Porsil CKM Raya, yaitu silaturahim se CKM Raya dari tiap-tiap masjid dan musola yang berjumlahnya ada 62 berapa? 26. Oh, luar biasa, salah ya. 26 yang alhamdulillah di pagi hari ini bertempat di Musola Taufikur Rahman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita yang hadir yang akan mempersapat beliau di akhirat nanti. Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya mengisi di forum Porsil CKM Raya ini kalau tidak salah yang ketiga kali. Alhamdulillah. Yang pertama di musola Blok H, saya lupa musola apa itu namanya, Nuzulul Haq. Yang kedua musolanya ketua kita Bapak Ustadz Didi Hermawan, yaitu Baitur Rahman, betul ya? Alhamdulillah. Dan yang ketiga di sini di musola Taufikur Rahman, yaitu ketuanya Bapak Ahmad, termasuk salah satu pengurus dan imamnya adalah Bapak Anas ya. Beliau salah satu jamaah saya dulu senantiasa hadir di Masjid Al-Hilas Geria Pesona Asri. Karena sekarang sibuk sendiri di sini sudah menjadi imam dan juga pengurus, maka beliau jarang hadir ke sana karena di sini pun malam Senin katanya. Luar biasa. Mau bisa ngawayuh pengawasan gitunya. Terang ngawayuh Pak. Naon? Oh ngadua. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, kita doakan saudara-saudara kita wabil khusus di Palestina ya. Mudah-mudahan sebagai mujahid fisabilillah mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan negara yang merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang meninggalnya dijadikan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang barokah, diberikan murah rezeki yang halal barokah, dikuatkan iman Islam kita hingga hayat husnul khatimah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, balai musibah, berbagai macam fitnah senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita, keturunan kita menjadi generasi yang soleh dan solihah. Yang sakit di antara jamaah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga sudah diangkat penyakitnya, disembuhkan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, tahap pembangunan mushola Taufikur Rahman. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki dan banyak donaturnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil. Sehat sadayana Bapak? Alhamdulillah. Aya kopina entong dianggurkeun mubadir mangga sok. Subhanallah. Ustad mah gampang. Yakin panderi ayam pitik dimakan tikus, cakep. Siapkan plastik buat bungkus. Aya kitu na Ustaz. Hadirin rahimakumullah. Sedikit saya sampaikan ya, yaitu mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini bukan saya sombong ataupun mengagulkan sesuatu, tetapi karena saya senang membacanya maka ingin disampaikan. Alhamdulillah, pelajaran Ihya setiap malam Sabtu di Masjid Besar Kecamatan Kelari setiap pada Isya itu ya. Hadirin rahimakumullah. Di sini dijelaskan mengutip Imam Al-Ghazali dari perkataan Imam Hatim Al-Assam, seorang ulama besar yang sangat mumpuni akan keilmuannya, termasuk dari kelompok orang-orang ahli tasawuf dan tarekat. Beliau pernah belajar kepada gurunya yang bernama Imam Syakik Al-Balkhi radhiyallahu anhuma, annahu qala lahu Syakik. Imam Syakik sebagai gurunya pernah berkata kepada muridnya yang bernama Imam Hatim Al-Assam. Apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut? Mundu kam sahabatni, sudah berapa lama kamu belajar kepadaku? Sudah berapa lama kamu belajar bersamaku? Qala Hatim. Kemudian Imam Hatim menjawab, mundu salasin wa salasina sanah. Saya belajar kepada engkau wahai sang guru, kata Imam Hatim Al-Assam, itu sudah 33 tahun. Subhanallah. Sabar hacena 33 tahun. Masantren 33 tahun, mantep. Ya kakak 3 tahun kesayang uih atuh. Can bisa ngaliwat acan, cek bahasa begitu mah. Leres teh. Komo ayeuna mah tara ngaliwat da di kantin pasantren ge. Kira bisa ngaliwatna. 33 tahun mesantren Imam Hatim di gurunya yaitu Syekh Syakik Al-Balkhi. Kemudian Imam Syakik Al-Balkhi bertanya lagi kepada Imam Hatim sebagai muridnya, "Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah?" Hatim, selama 33 tahun
apa saja yang sudah engkau pelajari dariku 33 tahun. Apa saja yang sudah engkau pelajari dariku. Kemudian Imam Hatim menjawab, samania masail. Selama 33 tahun saya hanya mendapatkan ilmu yaitu 8 masalah saja. 8 masalah saja. Kemudian Imam Syakik sebagai gurunya berkata kepada Imam Hatim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahaba umuri ma'aka walam tata'allam ila samaniya masail. Masa selama 33 tahun umurku habis bersamamu, kamu belajar kepadaku, tapi cuma 8 masalah yang engkau dapatkan dari aku. Subhanallah. Kemudian qala, Imam Hatim berkata, ya Ustaz, lam atalam goiroha wa inni lauhibu an akdiba. Ustaz, guru, ya, sungguh saya tidak belajar dari engkau selama 33 tahun selain daripada 8 masalah itu, dan aku pun tidak suka untuk berdusta. Hadirin rahimakumullah. Faqala, kemudian Imam Syakik berkata, hati hadihi samania masail hatta asma'aha. Coba sampaikan 8 masalah itu kepadaku sehingga aku bisa untuk mendengar dan memperhatikannya. 8 masalah yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asam dari gurunya Imam Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun. Kemudian sang guru ingin mendengarkan 8 masalah tersebut yang didapatkan dan dipahami oleh Imam Hatim. Kemudian Imam Hatim berkata, yang pertama, nadartu ila hadal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Aku melihat dan juga meneliti manusia semuanya. Fara'aitu kulla wahidin, kemudian aku melihat tiap-tiap seseorang dari mereka yuhibbu mahbuban, senantiasa mencintai apa yang dicintainya. Artinya manusia itu pasti dalam kehidupan itu ada yang dicintai. Betul-betul itu yakin, ya. Terutama yang paling kita cintai adalah keluarga kita dalam kehidupan. Betul-betul istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Itu yang dicintai. Bahwa ma'amahbubiki ilal qabri. Kemudian tiap-tiap orang ketika meninggal dunia, dia akan dihantarkan oleh orang-orang yang dicintainya. Dihantarkan oleh orang-orang yang dicintainya ke pemakaman. Istrinya ikut kalau suami yang meninggal. Kemudian suaminya ikut kalau istrinya yang meninggal. Kemudian orang tuanya ketika meninggal, anak-anaknya ikut menghantarkan, dan juga termasuk kerabat dan sahabat. Fa idza wasala ilal qabri, ketika sudah sampai ke kuburan, faraqahu, tetapi mereka memisahkan diri dan meninggalkannya. Betul-betul. Istrinya meninggal, suaminya ikut menghantarkan. Geus dikubur mah balik we suamina leres teu. Aya anu ikut ke dalam kuburan, aya moal teuing mamah mangga teh teuingnya. Mamah tos dipayun udah duluan. Meskipun dulu ketika kita baru kenal di bawah pohon jambu, apa yang kita janjikan, Mas? Apa Neng? Kita nanti akan menikah, kita niatkan sehidup semati ya Neng ya. Iya. Ternyata geus maot mah henteu milu. Leres teh.
Malah kan cek suamina teh gejo ke mah sok ti heula nya ke bapa mah kawin deui kitu dah aya nu kitu aya mana jalmana luar biasa subhanallah. Hadirin rahimakumullah, jadi jelas keluarga semuanya dicintai. Ketika kita meninggal mah tidak akan pernah ikut ke alam kubur. Kemudian faja'altul hasanati mahbubi, kata Imam Hatim, maka aku jadikan dalam kehidupanku ini apa? Adalah amal soleh dan amal kebaikan yang sangat aku cintai. Kenapa? Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Kenapa? Karena ketika aku mati, ketika aku meninggal, lalu aku masuk ke alam kubur, lalu aku masuk ke alam kubur, ada di alam barzah, itu amal soleh yang akan terus menyertai aku sampai ke alam barzah insya Allah. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, jadi jelas kita boleh mencintai istri, kita boleh mencintai anak-anak kita boleh mencintai apapun, tapi cintanya harus karena Allah, supaya cintanya berkesan menjadi ibadah kepada Allah, ya. Karena tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai sesama manusia lillahi ta'ala, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebagai penyempurna daripada iman kita. Tetapi yang harus kita lebih cintai yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan Allah pula yang akan bisa memberikan keberkahan dan keselamatan. Yang ketiga adalah wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu harapan. Yang pertama, agar kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal. Yang kedua, kita bisa bersama beliau nanti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan yang ketiga, amal soleh, ibadah kita, salatnya, puasanya, ngajinya, bersilaturahminya, semua zikir, baca Quran dan lain sebagainya, termasuk sedekah, infak dan sebagainya, itulah yang wajib kita cintai. Termasuk adalah qiyamul lail, salat malam, luar biasa, yang bisa menyejukkan hati kita, yang bisa meninggikan derajat kita, maqamah mahmudan, subhanallah. Itu yang wajib kita cintai. Kenapa? Karena itulah yang akan menyertai kita. Dunia kita laksanakan, akhirat di alam kubur termasuk akan menyertai kita insya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqala asanta ya Hatim. Wih, sangat ideal, sangat indah pendapat dan pemikiranmu wahai Hatim, kata gurunya. Kemudian pamasaniato, apa masalah yang kedua yang engkau dapatkan dari aku wahai Hatim? Kemudian Imam Hatim berkata, faqala nadartu fi qaulillahi ta'ala, aku senantiasa merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firmannya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Ini surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Jadi Imam Hatim senantiasa merenungi ayat ini karena begitu pentingnya dalam diri kita dan kehidupan kita. Apa artinya? Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang senantiasa menanamkan rasa takut akan keagungan Allah, rasa takut akan murka Allah, rasa takut akan terputus rahmat Allah, rasa takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian bisa menahan hawa nafsu, bisa mencegah nafsu dari keinginannya. Subhanallah, takut kepada Allah, bisa menjaga nafsu dari keinginannya yang berlebihan.
Karena kan manusia ini sudah fitrahnya punya nafsu, betul-betul. Punya nafsu, punya syahwat. Ya. Kalau tidak punya nafsu, tidak punya syahwat, kita kurang variasi dalam kehidupan. Leres teh moal hayang dahar, ndak teu nafsu dahar. Betul. Moal hayang nikah, ndak teu nafsu ka istri. Leres teh. Jadi ada nafsu, tetapi nafsu ini terkendali, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Terkendalinya bagaimana? Disalurkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pengen makan kulu halalan thayyiban, makan yang halal lagi baik. Kalau ingin menyalurkan syahwat, maka harus pankihu ma tobalakum, harus melalui jalan pernikahan. Maka ketika halalan thayyiban yang kita makan untuk memenuhi nafsu kita, syahwat perut kita, maka meskipun kita saat itu sedang memenuhi syahwat dan nafsu, tapi jadi ibadah. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam perut kita adalah hasil usaha kita yang halal, insya. Kemudian nafsu dan syahwat kita, birahi kita salurkan kepada istri. Satu kali ya? Satu kali apa dua kali istri-istrinya? Oh, dua kali, mantap, luar biasa. Ini forum poligami namanya. Jadi kita salurkan ke istri kita. Ya, sudah nikmat bernilai ibadah, alhamdulillah. Makanya Ustadz ge hayang nambah sebenarnya. Tapi can wani. Lain ku istri lain. Can wani babagina. Gitunya insyaallah. Hadirin rahimakumullah, ibadah. Menyalurkan nafsu, menyalurkan syahwat kita justru jadi ibadah. Kenapa? Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang takut kepada Allah, kemudian bisa menahan nafsu dan keinginannya yang melampaui batas. Apa yang akan ia dapatkan? Fa inal jannata hiyal ma'wa, kata Allah. Maka surga sebagai tempat tinggalnya termasuk adalah jamaah forum porsil ini. Amin. Nanti yang paling dulu ini masuk surganya, subhanallah. Dibandingkan dengan umat Nabi Ibrahim dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihi salam, dibandingkan dengan umatnya Nabi Adam alaihi salam, kita yang paling dulu masuk surga, insya. Kenapa? Itulah kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan haram surga bagi umat-umat terdahulu hatta tadkhulaha ummati, kata Rasul, sehingga umatku lebih dulu masuk ke dalamnya. Subhanallah. Umatnya paling kecil, leres tak? Umat Nabi Adam 30 meter, umat Nabi Nuh 15 meter, umat Nabi Ibrahim 4 meter, umat Nabi Musa 2 meter setengah, umat Nabi Isa 2 meter kurang lebih, umat Nabi Muhammad 1 meter setengah. Betul-betul rata-rata itu pasar standar 1 meter setengah, kecil, pendek, tapi lebih dulu masuk surga. Kenapa? Bukan soal kecilnya, tapi kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Ya, itu surga sebagai tempat tinggal. Kemudian fa'alimtu anna qaulahu subhanahu ta'ala huwal haq. Aku menekadkan dan meyakini firman Allah itu adalah hak, kebenaran, bukan kazab, kedustaan. Beda dengan perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ayah bohong nak leres teh. Betul-betul. Tuh, hanya deh. Mah mau ngelembur, padahal mah di lembur batur. Keranjang aya nu kitu aya. Subhanallah eta ustad. Nah, gitu. Tapi kalau firman Allah itu yakin benar, ya. Fa'ajhadtu nafsi, kemudian aku sungguh-sungguh untuk menjaga nafsuku, kata Imam Hatim, ya. Bidab'il hawa, dalam segi mengikuti keinginan hawa nafsunya, hatta taskor ala taatillah, sehingga nafsuku bukan ingin melakukan keinginan syahwatnya,
tetapi merasa nyaman, merasa tenang, merasa sejuk dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah insyaallah. Eta anu kadua. Anu katilu naon anu katiluna? Asali satu, adapun yang ketiga, anni nadartu ila hadal khalqi, sesungguhnya aku senantiasa meneliti dan merenungi kepada umat manusia. Fara'aitu kullaman ma'hu syai'un, kemudian aku lihat tiap-tiap orang terdapat sesuatu lahu qimatun wa miqdarun, ada yang bernilai dan sangat berharga. Artinya setiap kita itu ada sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita bangga-banggakan, yaitu sesuatu yang kita sangat cintai dan sangat sukai. Kadang ada yang kita anggap berharga itu berupa rumah ataupun kendaraan, ataupun dari segi binatang, umpamanya kita punya piaraan yaitu burung leres teh anu sok digaganong teh ka mana-mana mawa wadah burung, luar biasa subhanallah. Suatu yang sangat berharga, atau kalau istri emas, gelang dan lain sebagainya, subhanallah ya. Kemudian rafa'u wa hafadah, kita senantiasa menjaganya, mengurusnya dengan baik. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sumanadartu ila qaulillahi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hatim, ma indakum yanfaz wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian itu pasti binasa, tetapi apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Ya subhanallah. Kemudian fakullama waqama syai'un lahu qimatun wa miqdar, ketika aku merasakan ada sesuatu yang sangat berharga bagi diriku, maka apa yang aku lakukan, kata Imam Hatim, wajjahtu ila Allah taala indahu mahfudun, aku hadapkan, aku berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala agar tidak binasa. Apa artinya? Ketika ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian dijual itu barang, lalu harganya dimasukkan ke musola Baitur Rahman. Amin ya robbal. Baitur Rahman apa? Oh, Taufikur Rahman ya. Daripada nanti burung ini mati, kan begitu, jual burungnya, uangnya untuk musola insya Allah. Kenapa? Burung mah ayam mati nak leres tak, tapi amal yang dimasukkan ke Taufikur Rahman mah itu abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, kita namanya juga manusia, ada sesuatu yang kita suka, kita sangat berharga bagi diri kita ya. Tetapi itu manusiawi lah. Ya, tidak bisa dinafikan, karena manusia sebagaimana tadi katakan ada nafsu, ada syahwat. Tetapi mudah-mudahan terkendali nafsu syahwat kita, cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyalurkan nafsu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan yang keempat, insyaallah akan dilanjutkan duka iraha teuing. Mudah-mudahan tiasa papanggih deui, amin ya robbal alamin ya. Karena sudah siang, cukup ya, kurang lebih jam 6 insyaallah teu acan makan bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Benar itu datangnya dari Allah, salah merupakan kelemahan dan kebodohan saya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah bagi kita dunia dan akhirat. Allah berikan berkah ilmu, berkah hartanya, Allah berikan berkah umurnya, Allah berikan berkah keluarganya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Suatu kata yang kurang berkenan di hati jamaah, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.